Jadi kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum Pak Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas gimana Lukman. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Baik Pak Dr. Ahmad Sastra ya. Terkait topik kita pagi hari ini yang mungkin tidak bisa dilepaskan bahwa intelektualitas itu ya kalau mungkin tadi ada sisi apa namanya kemandirian, tapi tidak lepas juga dari masalah kekuasaan. Apalagi di era sekarang ya, BRIN itu Dewan Pengarahnya, Ketua Dewan Pengarah juga seorang ketua parpol gitu ya. Nah, bagaimana nanti paparan Pak Ahmad Sadar mengenai kaitannya antara intelektualitas ini dan kekuasaan? Kami persilakan 10 sampai 15 menit ke depan. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Kali ini kita mengangkat korelasi antara intelektualitas dan kekuasaan. Saya mencoba mengawali dari bagaimana perspektif Islam. Ilmuwan itu kan di dalam Islam disebutnya ulama ya, orang yang punya ilmu, baik fardu ain maupun fardu kifayah atau dua-duanya. Posisi ilmuwan di dalam Islam itu kan sebagai tolak ukur ya kemajuan bangsa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Ini hadis Ad-Darimi ya, ini menunjukkan bahwa positioning seorang ulama atau intelektual di dalam satu negara atau bangsa itu menjadi tolak ukur gitu. Jadi kalau dia jelek ya negara itu menjadi jelek. Itu kenapa? Karena fungsinya itu betul-betul memberikan pencerahan ya, tadi disampaikan Dr. Fahmi Lukman tadi ya, menjadi pencerah gitu. Kemudian yang kedua, ilmuwan itu memang harus menjaga orientasi kebenaran. Ini hadis riwayat Al-Hakim ya, disebutkan ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul. Karena itu jauhilah mereka. Nah ini betul-betul seorang ilmuwan itu harus berorientasi semata-mata kepada kebenaran tadi yang Dr. Fahmi Lukman menyebutkan harus ada value, harus ada nilai di situ ya. Nah tentu kalau Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ya, sebagaimana Prof. Fahmi Amar tadi sebutkan bahwa seorang ilmuwan itu betul-betul harus berorientasi kepada tadi sisi ideologis, sosiologis yang memang kondisi hari ini di mana hegemoni kapitalisme itu tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya nilai-nilai ya tadi itu ya, tentang bagaimana memberikan rahmat bagi alam semesta dan seterusnya. Nah ini tentu ini berorientasi kepada kebenaran bagi seorang ilmuwan adalah harga mati gitu. Dia tidak pragmatisme dalam arti semata-mata mencari kebendaan gitu. Kalau bahasanya Prof. Fahmi kan Bayern kapitalisme tadi itu ya. Nah karena itu saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan relasi intelektual dan kekuasaan. Yang pertama tentu meneliti dan memperingati. Ini di surat Al-Ghasyiyah ya, ayat 17-21. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta sebagaimana dia diciptakan? Ini terkait dengan riset ya, bagaimana memikirkan ciptaan-ciptaan Allah gitu ya. Tetapi tidak berhenti di situ juga. Maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi seorang ilmuwan itu di dalam perspektif Islam, selain meneliti, melakukan riset-riset intelektual, juga dia memberikan satu peringatan kepada kekuasaan. Karena seorang ilmuwan itu berprinsip kepada kebenaran, maka seorang ilmuwan harus tahu betul apakah bangsa ini sedang mengarah kepada kebenaran, kepada sesuatu yang baik, atau justru sedang mengarah kepada kegelapan. Nah ini seorang ilmuwan tahu, seorang ulama tahu persis itu. Maka selain melakukan riset juga melakukan
nasihat atau memperingatkan kepada kekuasaan untuk selalu berjalan di atas jalan kebenaran. Kemudian seperti Prof. Daniel tadi sampaikan bahwa seorang ilmuwan juga harus berpikir dan membangkitkan dalam arti bahwa di bawah hegemoni kapitalisme memang faktanya bangsa ini memang terjajah, itu fakta ya, di mana sumber daya alam itu kemudian dikuasai oleh asing dan asing. Nah tentu seorang ilmuwan itu betul-betul harus mengingatkan atau menyadarkan baik masyarakat maupun kekuasaan itu untuk bangkit itu, untuk sadar bahwa kedaulatan tadi ya, kedaulatan pendidikan, kedaulatan teknologi, terus kemudian juga harus belajar merdeka tadi itu memang seorang ulama atau ilmuwan itu harus menyadarkan tentang pentingnya menjadi bangsa atau negara yang merdeka. Kalau dalam kajian Prof. Fahmi itu yang sempat saya baca itu kan Indonesia itu baru merdeka level 1, padahal ada 7 level kemerdekaan kan gitu. Termasuk teknologi, ekonomi itu kan Indonesia belum merdeka. Nah saya kira seorang ilmuwan itu betul-betul harus mengantarkan negeri ini betul-betul berdaulat, betul-betul merdeka gitu. Kemudian juga solusi menjadi rujukan penguasa, memberikan solusi dan menjadi rujukan penguasa. Ini adalah fungsi kedua, fungsi berikutnya terkait dengan peran ulama atau peran intelektual, korelasinya atau relasinya dengan kekuasaan. Maka seorang Imam Al-Ghazali itu mengingatkan ya, kalau seorang ilmuwan atau ulama itu mengetuk pintu-pintu istana itu adalah ulama yang dikecam di dalam Islam. Sebab semestinya yang mestinya terjadi adalah kekuasaan itu menjadikan ilmuwan atau ulama itu sebagai rujukan untuk mencari solusi, bukan sebaliknya. Seorang ulama itu mengetuk pintu kekuasaan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kedudukan. Nah ini betapa mulianya seorang ilmuwan atau seorang ulama di dalam Islam. Dia justru menjadi orang-orang yang memberikan solusi atas problem bangsa ini dan tentu menjadi rujukan oleh kekuasaan gitu. Kemudian berikutnya ada surat Al-Baqarah ayat 41, juga Al-Maidah ayat 44 itu yang memberikan satu gambaran bahwa seorang ulama itu atau seorang ilmuwan itu hanya tunduk kepada Allah gitu. Yang tadi itu ya Prof. Fahmi tadi udah sempat sampaikan ya. Dan tentu dia harus jaga jarak ya dengan kekuasaan. Dia tidak takut kepada manusia ketika menyampaikan kebenaran. Maka ayatnya kan menyebutkan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan kepada akulah kamu harus bertakwa. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah ini seorang ulama atau seorang ilmuwan itu harus jaga jarak dengan kekuasaan. Dan dia tidak takut ketika menyampaikan kebenaran, melakukan kritik-kritik yang tadi sempat moderator sampaikan ya, bahwa ketika seorang ulama itu kemudian memilih diam dan memilih takut untuk menyampaikan kebenaran, tentu itu malapetaka malapetaka peradaban sebuah bangsa ketika kaum intelektual itu justru memilih diam karena takut gitu. Nah yang terakhir tentu seorang ilmuwan itu selalu bertanya tentang keadaan bangsanya, kemudian berpikir memberikan solusi, dan tentu juga berkarya untuk perubahan dan perbaikan bangsa. Itu kerja-kerja mulia seorang ilmuwan. Nah, bagaimana juga ketika sebaliknya? Ketika sebaliknya adalah ketika kaum intelektual itu membisu ya, kemudian takut kepada kekuasaan, bahkan menurut saya itu membudak itu kepada kekuasaan, ini tentu akan menjadi problem. Ada beberapa ciri kalau menurut saya ketika kaum intelektual itu
eh, berhubungan erat tetapi disorientasi, berhubungan erat dengan kekuasaan dan disorientasi, itu ada beberapa ciri. Pertama adalah menjual ilmu kepada penguasa. Ini ada hadisnya juga, hadis riwayat Al-Hakim juga. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa. Masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Kemudian yang kedua adalah menukar kebodohan sebagai ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Asy-Sya'bi berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan, dan kejahilan itu sebagai bentuk ilmu. Inilah semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran atau kenyataan di akhir zaman, dan terbaliknya semua urusan. Kemudian juga ketika ilmuwan memburu harta dan tahta, ketika seorang ilmuwan sombong dengan banyaknya pengikut, ketika seorang ilmuwan tidak mau bertobat, ini perkataan Imam Al-Ghazali, orang ini termasuk mereka yang celaka dan dungu, lagi terperdaya duniawi, tidak ada harapan pertobatan karena dirinya merasa sebagai orang baik atau muhsinin. Ini seringkali ya, seorang ilmuwan itu kan mestinya semakin tinggi derajat ilmunya, itu mestinya kan semakin dekat kepada Allah, itu tadi ya sempat diingatkan Prof. Fahmi. Tapi kadang-kadang kan sebaliknya, merasa bahwa itu ciptaan dia, gitu, temuan dia, kemudian malah menjauh dari Allah. Bahkan banyak ilmuwan itu justru mengarah kepada ateisme. Ini tentu sebuah kecelakaan peradaban ya, ketika ilmuwan justru menjadi ateis gitu. Padahal mestinya ketika dia melakukan riset kemudian menemukan hal-hal yang baik, itu mestinya justru meningkatkan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat, bukan semakin jauh gitu. Kemudian disorientasi intelektual, tidak memiliki integritas pribadi dan tidak memiliki tanggung jawab intelektual, sebab orientasinya hanya duniawi, sehingga menyalahgunakan ilmunya demi tujuan materialistik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka ia tidak akan mendapati wangi surga di akhirat nanti. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 3664, kemudian Ibnu Majah nomor 252, dan Ahmad nomor 338. Kemudian beberapa karakter yang lain seperti menyalahgunakan ilmu, kemudian diperbudak hawa nafsu, kemudian membela penguasa yang zolim, gitu ya. Ia memperindah penguasa yang menzalimi manusia dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Nah, ini di dalam Imam Suyuti ya, ini perkataan Imam Suyuti. Kemudian membuat tipu daya, dan yang terakhir adalah menjilat penguasa. Ini ada beberapa karakter yang seorang ilmuwan itu memang betul-betul dia sebenarnya mulia, tetapi ketika dia disorientasi, dia berdekat-dekat dengan kekuasaan karena orientasinya yang salah, maka tentu kegelapan peradaban itu yang kemudian akan terjadi di satu bangsa. Sebaliknya, seorang ilmuwan itu mestinya dia sepi dari pamrih-pamrih materialistik dan kemudian memberikan pencerahan kepada kekuasaan, mengarahkan satu bangsa kepada kebenaran. Ini yang mestinya dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, semoga diskusi kita kali ini kita kembangkan dengan diskusi berikutnya. Tentu kita berharap
adanya Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ini menyadarkan para ilmuwan yang di Indonesia itu juga sangat melimpah. Ini satu kekayaan yang luar biasa bagi bangsa ini untuk menuju peradaban yang lebih baik, tentu peradaban yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Lukman Nur Rahim, apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga ini menjadi pemicu untuk diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.